Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlila Fauziah, nomor induk mahasiswa 250104010182. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah. Di sini saya telah menyiapkan beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini. Ada 7 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kemudian yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang pertama ada landasan ontologis dakwah. Menurut Muhammad Ali Aziz adalah berkaitan dengan hakikat dan eksistensi dakwah sebagai sesuatu realitas ilmu yang berhubungan dengan upaya mewujudkan masyarakat Islam yang ideal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua mengenai pengertian epistemologi dakwah. Dalam epistemologi ilmu dakwah, Muhammad Ali Aziz menekankan pentingnya ilmu dakwah sebagai ilmu yang memiliki dasar epistemologis yang kuat dengan mengintegrasikan sumber wahyu, Al-Quran dan hadis sebagai aksioma utama. Selanjutnya yang ketiga mengenai aksiologis dakwah. Aksiologi dalam ilmu dakwah menurut Muhammad Ali Aziz lebih berfokus pada nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan dasar moral dan etika dalam kehidupan sosial. Jadi, makna ontologis dakwah tadi ialah pemahaman bahwa manusia itu memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial membentuk bagaimana dakwah itu disusun. Misalnya, pesan yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, tujuan hidup, dan pengembangan akhlak. Kemudian mengenai epistemologis dakwah. Ini lebih menyangkut bagaimana pengetahuan tentang dakwah itu diperoleh, diuji, dan divalidasi. Kemudian yang terakhir ada aksiologis dakwah. Ini itu berhubungan dengan nilai-nilai dan tujuan moral yang melandasi aktivitas dakwah. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua mengenai relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu dakwah tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu lain untuk memahami objek dakwah, yakni manusia dan dinamika sosial. Kemudian yang kedua mengenai ilmu-ilmu bantu yang sering disebut dalam kajian ilmu dakwah, yakni meliputi ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, retorika, dan ilmu kependidikan. Kemudian yang ketiga mengenai keterkaitan ini lebih mengarah pada konsep ilmu dakwah sebagai ilmu yang dinamis yang senantiasa berkembang seiring perubahan masyarakat dan teknologi, sehingga perlu kerjasama lintas disiplin untuk menjaga relevansi dan efektivitas dakwah dalam konteks modern. Kemudian di sini ada contoh konkret bagaimana teori komunikasi itu membantu mengemaskan pesan dakwah yang resonan dengan audiens, bagaimana psikologi memahami motivasi perubahan perilaku, dan bagaimana sosiologi
mengkaji dinamika komunitas tempat dakwah itu berlangsung. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga mengenai paradigma ilmu dakwah. Itu yang pertama, paradigma ilmu dakwah merupakan kerangka teori atau pandangan mendasar yang digunakan untuk memahami realitas ilmu dakwah. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis paradigma. Yang pertama ada paradigma Islam, kemudian yang kedua ada paradigma Barat, dan yang ketiga ada paradigma sosiologi. Kemudian yang ketiga, fungsi paradigma. Paradigma dalam ilmu dakwah adalah fondasi yang membentuk cara pandang, teori dan praktek dakwah secara efektif dan terarah. Memasuki ke pembahasan yang keempat mengenai macam-macam dakwah. Di sini ada 5, ada macam-macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media, dan metode dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dakwah. Ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama dakwah bil qalam. Jadi dakwah bil qalam ini ialah dakwah yang melalui tulisan, buku, artikel, jurnal, blog, e-book, atau caption edukatif. Kemudian yang kedua ada dakwah bilhal. Dakwah ini melalui keteladanan dan aksi nyata, kegiatan sosial, pemberdayaan, akhlak sehari-hari. Kemudian yang ketiga mengenai dakwah bi'at tanbir. Dakwah ini melalui pengelolaan lembaga atau organisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan dakwah. Kemudian yang keempat ada dakwah bil hikmah. Dakwah ini dengan kebijaksanaan, argumentasi ilmiah, dan pendekatan lembut sesuai kondisi mad'u. Kemudian yang kelima ada dakwah bil lisan. Dakwah ini penyampaian melalui ucapan, ceramah, khutbah, dialog, podcast, atau siaran digital. Kemudian di sini mengenai model dakwah, yaitu yang pertama model tradisional. Model tradisional memanfaatkan metode ceramah langsung, pengajaran klasik di pesantren, dan majelis taklim. Kemudian yang kedua ada model dakwah modern. Ini seperti hadir sebagai respon dari perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Kemudian yang ketiga model dakwah partisipatif. Model ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dakwah. Kemudian yang keempat ada model dakwah kultural. Dakwah kultural menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip syariat. Baik, kemudian yang kelima mengenai model dakwah transformatif. Model ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga fokus pada perubahan sosial. Kemudian yang keenam, model dakwah digital. Dakwah digital ini merupakan model dakwah yang paling berkembang saat ini. Kemudian yang ketujuh ada model dakwah humanis. Model dakwah humanis lebih menonjolkan nilai kemanusiaan, empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kemudian yang kedelapan, model dakwah struktural. Model struktural dilakukan melalui institusi formal seperti pemerintah, kampus, organisasi Islam, sekolah, pesantren, dan lembaga sosial. Baik, selanjutnya ada pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini lebih berfokus pada aspek kejiwaan seorang mad'u seperti perilaku, emosi, motivasi,
dan cara berpikir. Kemudian yang kedua mengenai pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang dakwah sebagai bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kultural, mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif menekankan pentingnya proses belajar. Kemudian yang kelima ada pendekatan humanis. Pendekatan ini mengedepankan nilai kemanusiaan, dialog, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian yang keenam, pendekatan teknologis. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi modern seperti media digital, internet, aplikasi, dakwah, dan multimedia. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan ekonomi dan transformatif. Pendekatan ini lebih berfokus pada perubahan sosial, pemberdayaan, ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup umat. Kemudian yang selanjutnya mengenai media dakwah. Yang pertama ada media lisan. Media lisan merupakan media paling klasik yang paling sering digunakan sejak awal penyebaran Islam. Kemudian yang kedua ada media tulisan. Media tulisan menjadi penting ketika dakwah tidak selalu dilakukan secara lisan. Kemudian yang ketiga ada media visual. Media ini adalah media dakwah yang menggunakan gambar, ilustrasi, infografik, poster, spanduk, dan slide presentasi. Kemudian yang keempat ada media audio. Media audio ini meliputi rekaman ceramah, radio dakwah, podcast, tilawah, Al-Quran, atau nasyid. Kemudian yang kelima ada media audio visual. Media ini memadukan suara dan gambar seperti televisi atau video islami, video YouTube, animasi dakwah, hingga konten TikTok dan Reels Instagram. Kemudian yang keenam ada media digital online. Media digital adalah media yang memanfaatkan internet itu seperti YouTube dakwah dan TikTok dakwah. Kemudian yang ketujuh ada media dakwah. Media dakwah bilhal. Media ini berbentuk perilaku, tindakan nyata atau pengabdian masyarakat. Misalnya kegiatan amal, pelayanan sosial, bakti masyarakat, atau pembinaan keluarga. Kemudian yang selanjutnya ada metode dakwah. Yang pertama ada menyesuaikan kondisi dan karakter mad'u. Yang kedua ada menyesuaikan tujuan dakwah. Yang ketiga menyesuaikan materi dakwah. Yang keempat menyesuaikan media yang tersedia. Yang kelima mengikuti situasi, waktu, dan tempat. Dan yang keenam ada prinsip hikmah dan pemilihan metode. Dalam ilmu dakwah, metode dakwah merupakan pembahasan penting yang menjelaskan strategi penyampaian pesan Islam secara efektif dan sesuai konteks. Metode ini menekankan kondisi mad'u, interaksi antara dua arah seperti diskusi atau tanya jawab, serta evaluasi dampak untuk efektivitas. Kemudian memasuki pembahasan yang kelima mengenai problematika dakwah masa kini. Yang pertama ada dakwah pada masa kini menghadapi tantangan besar yang bersumber dari perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat. Perkembangan globalisasi membawa masuk nilai-nilai serta budaya asing yang menyebar tanpa batas melalui media digital, hiburan, dan gaya hidup modern. Kemudian yang kedua ada beberapa faktor problematika dakwah masa kini. Yang pertama, adanya berita hoaks yang beredar. Yang kedua, adanya konten provokatif pada masa kini. Yang ketiga, serta penafsiran ajaran agama yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada sumber daya dai. Kualitas sumber daya manusia atau dai sangat menentukan keberhasilan dakwah pada era modern, serta dai tidak hanya berperan sebagai penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai pendidik, motivator, pembimbing moral, dan mediator sosial dalam berbagai persoalan masyarakat. Kemudian yang keempat ada mitra dakwah dai. Mad'u sebagai sasaran dakwah pada era modern tidak lagi merupakan kelompok yang homogen. Sebagaimana pada masa lalu, perubahan struktur sosial dan perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin beragam baik
dalam hal tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, latar belakang budaya, cara berpikir, hingga pemahaman dan komitmen keagamaannya. Kemudian yang kelima mengenai mad'u dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kelompok mukmin, yang kedua kelompok yang mengenal Islam secara minimal, dan yang ketiga kelompok yang menolak atau bersikap kontra terhadap dakwah baik karena pengalaman buruk atau pengaruh lingkungan. Kemudian yang keenam ada dakwah maddah. Dakwah maddah ialah isi pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u dengan tujuan mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan. Kemudian yang ketujuh ada dakwah maddah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akidah, kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Kemudian selanjutnya yang pembahasan yang keenam mengenai faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, secara bahasa, hidayah berasal dari kata hadayah di hidayatan, yang berarti petunjuk, bimbingan atau arahan menuju jalan yang benar. Secara istilah, hidayah dapat dipahami sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sehingga ia mampu mengenal kebenaran, menerima ajaran Islam, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada macam-macam hidayah. Pertama ada hidayah fitrah, potensi dasar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam diri sejak lahir. Kemudian yang kedua ada hidayah akal, memungkinkan manusia untuk berpikir, menganalisis, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa kehidupan. Kemudian yang ketiga ada hidayah wahyu, merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui para nabi dan rasul dalam bentuk kitab suci dan ajaran agama. Kemudian yang ketiga adalah hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama dapat diartikan sebagai perpindahan keyakinan seorang dari satu agama ke agama lain yang didasarkan pada kesadaran dan keyakinan pribadi. Kemudian yang keempat ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Ikhtiar merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan manusia dalam mencapai suatu tujuan, termasuk dalam aktivitas dakwah. Kemudian dalam Islam, dakwah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta keikhlasan pemahaman yang benar mengenai hubungan antara hidayah dan ikhtiar. Kemudian ke pembahasan yang ketujuh mengenai efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari penyampaian ajaran Islam secara sistematis yang bertujuan mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian, yang kedua ada fungsi ilmu dakwah. Yang pertama, panduan konseptual dan metodologis dalam aktivitas dakwah. Yang kedua, mencakup teori, pendekatan, dan strategi dakwah. Kemudian yang ketiga, melibatkan penelitian dan evaluasi metode dakwah yang bersifat normatif, aplikatif, dan empiris. Kemudian yang ketiga ada tahap-tahapan perubahan perilaku. Efek dakwah adalah perubahan setelah menerima pesan dakwah, yaitu yang pertama ada efek kognitif, yang kedua ada efek afektif, dan yang ketiga ada efek behavioral. Kemudian yang keempat ada efek kognitif. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi mad'u. Kemudian yang kedua ada terjadi melalui proses berpikir dan pengambilan keputusan. Dan bentuknya, yang pertama ada menghilangkan ambiguitas, yang kedua pembentukan sikap, dan yang ketiga penegasan nilai dan keyakinan. Kemudian yang kelima ada efek afektif, yaitu yang pertama perubahan emosi dan sikap mad'u, yang kedua ada menentukan penerimaan atau penolakan pesan dakwah. Di sini ada efek behavioralnya. Yang pertama ada perilaku nyata sebagai hasil kognitif dan afektif, dan yang kedua ada muncul dalam tindakan positif sesuai ajaran Islam. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu dakwah. Bidzalika aqulu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma kana min khata'i fa minni wa min nafsi wa ma kana min sawabin fa min Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.